Dalam dunia energi, doa itu bukan sekadar kata-kata, tapi frekuensi. Ketika lo berdoa dengan yakin dan pasrah, lo mengirim sinyal yang kuat banget ke sistem semesta. Tapi kalau lo berdoa sambil cemas, lo sebenarnya nyiarin dua sinyal yang nabrak. Minta rezeki, tapi juga minta alasan buat tetap khawatir. Dan semesta, sesuai tugasnya, ngirim dua-duanya. Leluhur Nusantara paham banget soal ini. Makanya mereka selalu bilang, manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan kehendak ilahi. Dalam konteks hukum resonansi diri, ini artinya lo nggak cuma minta rezeki, tapi nyetel diri biar vibrasi lo cocok sama niat Allah buat lo. Karena kalau lo udah sinkron sama kehendaknya, rezeki nggak bisa nggak datang. Dia wajib datang. Lo tahu kenapa orang ikhlas sering dapat kejutan rezeki? Karena di frekuensi ikhlas, nggak ada perlawanan. Energi lo terbuka total, nggak ada noise, nggak ada ngotot. Dan ketika batin lo tenang kayak air jernih, sinyal dari semesta bisa mantul sempurna. Peluang datang, orang bantu, waktu sinkron. Itu bukan magic, itu mekanika spiritual. Ada satu hal yang sering bikin orang gagal ngerti hukum ini. Mereka pikir energi itu abstrak. Padahal enggak, energi bisa lo rasain. Pernah enggak lo ketemu orang baru tapi langsung ngerasa, orang ini adem banget? Atau sebaliknya, ada orang yang baru ngomong 2 kalimat tapi bikin kepala lo pusing. Itu energi. Lo bisa bohong pakai kata, tapi nggak bisa bohong pakai getaran. Di level tak terlihat, semesta kayak algoritma yang nggak bisa lo tipu. Lo bisa pura-pura optimis di luar, tapi semesta nge-scan niat lo sampai ke DNA batin. Karena Allah nggak ngeliat tampilan, dia ngeliat niat. Dan niat itu bukan ucapan, tapi gelombang yang lo pancarin terus-menerus. Makanya, kalau lo mau uang datang tanpa dicari, kerjaan lo bukan ngejar, tapi membersihkan sinyal. Beresin luka batin, bersihin rasa iri, berdamai sama masa lalu, dan mulai bersyukur dari hal kecil. Karena setiap rasa syukur itu kayak kode frekuensi akses. Semesta nyadar, oh ini orang udah siap nerima lebih. Dan jangan salah, kelimpahan bukan cuma soal uang. Kadang Allah ngasih lo ide, orang baik, atau waktu istirahat yang berkualitas. Itu semua bentuk rezeki juga. Lo cuma bisa nangkep kalau vibrasi lo tenang. Kalau lo sibuk panik, sinyal itu lewat di depan mata lo dan lo nggak sadar. Jadi di dunia tak terlihat ini, resonansi diri adalah bentuk ibadah yang paling halus. Lo bukan sekadar minta, tapi nyetel diri lo biar doa lo bisa nyampe. Karena doa tanpa frekuensi itu kayak SMS tanpa sinyal. Dikirim, tapi nggak pernah diterima. Lo tahu nggak kenapa mayoritas orang yang ngomong, gua mau tarik energi kelimpahan, justru makin sering ketarik ke drama hidup? Jawabannya simpel tapi nyelekit. Karena mereka bukan manifestasiin keinginan, mereka manifestasiin ketakutan. Lo bisa ngomong gue pengen kaya, tapi kalau lo tiap hari ngerasa takut miskin, ya itu yang jadi sinyal utama lo ke semesta. Dan ini fakta pahit pertama. Pikiran lo bukan pusat realitas lo, hati lo iya. Banyak orang sibuk reprogram pikiran, baca afirmasi, ikut workshop mindset, ikut kelas LOA, tapi nggak pernah reprogram rasa. Pikiran lo bilang, gue siap kaya, tapi rasa lo masih menolak, masih ngerasa nggak layak, masih ngebandingin diri sama orang lain. Jadinya, realitas yang muncul bukan hasil afirmasi lo, tapi hasil getaran batin lo yang belum jujur. Fakta kedua, resonansi diri nggak bisa disetengahin. Orang sering ngerasa udah positive thinking, padahal hatinya masih bergetar di level baper, iri, dan defensif. Vibrasi itu kayak sinyal radio, bro. Lo nggak bisa siaran di 2 channel sekaligus. Kalau satu sisi lo pengen kelimpahan, tapi sisi lain lo getar takut, semesta bingung mau nyaut yang mana. Akhirnya yang lo dapet malah hasil campuran. Dapet peluang tapi hilang lagi, dapet rezeki tapi disusul pengeluaran tak terduga. Fakta ketiga, semesta nggak pernah salah alamat, cuman lo yang belum jelas koordinat. Kadang lo ngerasa, kok doa gue nggak dikabulin ya? Padahal bukan nggak dikabulin, tapi frekuensinya belum matching. Kayak lo order ojek online,
Tapi titik penjemputan lo salah, drivernya muter-muter nggak nemu. Rezeki lo juga gitu, dia udah di jalan, tapi lo pindah lokasi vibrasi tiap 5 menit. Pagi optimis, siang panik, sore overthinking, malam ngerasa gagal. Fakta keempat, energi nggak bisa bohong. Banyak orang kelihatan positif di luar tapi auranya berat banget. Lo bisa pura-pura senyum, tapi lo nggak bisa pura-pura tenang. Semesta bukan dengar kata, tapi rasa. Bahkan orang di sekitar lo bisa ngerasain frekuensi lo. Pernah nggak lo ketemu seseorang dan langsung ngerasa nyaman, atau sebaliknya langsung capek? Itu bukan aura mistis, itu energi yang ketangkep di level bawah sadar. Fakta kelima, uang nggak pernah datang ke orang yang butuh, tapi ke orang yang siap. Kebutuhan itu sinyal kekurangan. Kesiapan itu sinyal kelimpahan. Banyak orang minta rezeki sambil ngomong, "Ya Allah, aku butuh banget uang ini." Tapi kalimat itu penuh vibrasi panik. Coba ganti dengan, "Ya Allah, aku siap menerima rezekimu." Lihat bedanya dirasa. Yang satu minta dari ketakutan, yang satu minta dari keyakinan. Dan ini fakta yang paling brutal. Semakin lo kejar uang, semakin dia lari. Karena dalam hukum energi, pengejar itu bergetar di frekuensi kekurangan. Lo nganggap sesuatu di luar, lo punya kekuatan lebih besar dari diri lo. Dan itu bikin resonansi lo jatuh. Makanya orang yang desperate nyari klien malah sepi. Tapi begitu dia tenang dan percaya, orderan malah datang sendiri. Kenapa? Karena energi tenang itu tanda iman. Dan iman itu magnet rezeki. Lalu ada fakta lain yang jarang disadari. Energi sosial lo juga ngaruh ke vibrasi rezeki. Lingkungan bukan cuma pengaruh mental, tapi medan energi kolektif. Kalau lo nongkrong sama orang yang tiap hari ngomel, nyalahin pemerintah, nyinyir sama orang sukses, energi lo bakal turun ke frekuensi yang sama. Lo ikut siaran di gelombang kekurangan global. Tapi kalau lo gabung sama circle yang bersyukur, positif dan produktif, lo naik level vibrasi otomatis. Lo juga harus tahu, energi hutang itu berat banget. Bukan cuma di finansial, tapi di frekuensi. Bukan berarti lo nggak boleh punya hutang, tapi kalau niatnya salah, misal buat gaya atau bukti status, itu ngebentuk medan energi gengsi kekurangan. Dan semesta balesnya dengan situasi yang makin bikin lo ngerasa nggak cukup. Tapi kalau niatnya lurus dan lo jaga rasa syukur, hutang itu bisa jadi jembatan rezeki. Karena semesta baca niat, bukan nominal. Fakta lain yang menarik, energi iri dan membandingkan diri adalah pembunuh resonansi tercepat. Setiap kali lo iri, lo ngaku ke semesta bahwa lo nggak layak punya apa yang orang lain punya. Dan semesta langsung bilang, "Baiklah, kalau lo belum layak, gue tahan dulu rezeki lo." Ironisnya, makin lo iri, makin lo jauh dari kelimpahan yang lo iriin. Dan akhirnya, fakta paling lembut tapi paling dalam, resonansi diri lo bukan dibentuk dari apa yang lo dapet, tapi dari cara lo bereaksi terhadap yang lo nggak dapet. Kalau lo bisa tetap tenang, bersyukur, dan yakin meski kondisi belum ideal, itu tandanya lo udah lulus getaran kekurangan. Dan biasanya, setelah momen itu, semesta ngebalik keadaan dalam cara yang nggak lo sangka-sangka. Bayangin lo bangun pagi bukan karena panik sama tagihan, tapi karena lo excited sama hidup. Lo buka mata dan ngerasa, hari ini pasti ada yang bagus datang ke gue. Lo nggak tahu apa, tapi lo yakin. Dan anehnya, beneran datang. Mungkin peluang bisnis kecil, mungkin seseorang yang tiba-tiba nawarin project, mungkin cuma ide random yang ternyata jadi pintu rezeki gede. Nah, momen kayak gitu bukan kebetulan. Itu tanda resonansi lo lagi bener. Kita mulai dari sini dulu. Resonansi itu hasil dari kondisi batin, bukan niat di kepala. Jadi langkah pertama buat bikin uang datang tanpa dicari bukan tentang nambah kerjaan, tapi ngurangin kebisingan energi di dalam diri lo. Pertama, bersihin frekuensi batin lo. Lo nggak bisa narik kelimpahan kalau hati lo masih penuh racun energi. Iri, dendam, takut gagal, atau ngerasa nggak layak. Ini kayak mau nangkep sinyal tapi antena lo karatan. Latih tiap pagi buat reset energi. Caranya,
Duduk 5 menit, tarik napas dalam, lalu rasain dada lo. Ucapin dalam hati, gue izinkan diri gue buat nerima yang baik tanpa rasa takut. Kedengeran receh, tapi ini ngerubah struktur energi di tubuh lo. Sains modern nyebut ini heart-brain coherence. Ketika napas, niat dan rasa lo sinkron, sistem saraf lo masuk ke gelombang alfa, vibrasi yang cocok buat ngundang realitas. Kedua, ganti mode dari mencari ke menjadi. Lo pengen uang, jadi orang yang vibrasinya kaya dulu. Bukan berarti lo harus foya, tapi rasain vibe cukup itu dalam keseharian. Misalnya, saat lo makan, nikmatin bener-bener. Saat belanja, ucapin, gua bersyukur bisa bayar ini. Karena rasa cukup ngirim sinyal ke semesta bahwa lo sudah punya. Dan hukum semesta bilang yang sudah punya akan ditambah. Ketiga, reprogram mindset lo tentang uang. Uang bukan alat ukur moralitas, tapi alat ukur kelancaran energi. Kalau lo benci uang, iri sama orang kaya, atau ngerasa uang itu sumber masalah, lo lagi nolak sumber daya yang Allah titipin lewat semesta. Tulisin kalimat ini dan tempel di tempat yang lo lihat tiap hari. Uang adalah energi kebaikan yang memperbesar kapasitas gue untuk berbuat manfaat. Kalimat itu bukan mantra, tapi program ulang buat otak dan hati lo supaya nggak bentrok. Keempat, praktek vibrasi syukur harian. Jangan nunggu hal besar buat bersyukur. Mulai dari kecil. Udara pagi, kopi hangat, nafas lo yang masih utuh. Karena rasa syukur itu kayak kode wifi. Dia konekkan lo ke frekuensi kelimpahan. Semesta ngelihat rasa syukur kayak sinyal user aktif dan langsung kirim update energi baru ke hidup lo. Kelima, pisahin antara usaha dan hasil. Tugas lo adalah bergetar di frekuensi usaha terbaik, tapi hasil biarin Allah yang atur. Karena makin lo nuntut hasil, makin turun vibrasi lo ke getaran panik. Dan panik itu kayak antivirus semesta. Dia blok semua keberlimpahan. Kuncinya, kerja dengan cinta, bukan ketakutan. Niatin setiap langkah bukan buat ngejar uang, tapi buat menambah nilai diri dan memberi manfaat. Lo bakal kaget, karena saat energi lo naik, uang malah datang dari arah yang nggak lo sangka. Keenam, lakuin ritual energi sederhana tiap malam. Nggak mistik, tapi ilmiah banget. Sebelum tidur, pejam mata, inget 3 hal yang bikin lo bersyukur hari itu. Bayangin cahaya lembut turun ke dada lo, dan lo bilang dalam hati, besok rezeki gua makin ngalir dengan mudah. Latihan ini ngebentuk pola baru di sistem limbik otak lo, nyambung ke hormon dopamin dan serotonin. Efeknya, lo bangun dengan frekuensi bahagia, bukan kekurangan. Ketujuh, latihan vibrasi memberi. Mau tahu kenapa orang dermawan gak pernah kekurangan? Karena getaran memberi adalah bentuk paling tinggi dari frekuensi kelimpahan. Lo nggak harus ngasih uang gede, senyum, bantu orang, atau ngucapin doa pun udah cukup. Tapi niatnya harus murni, bukan buat dipuji. Energi memberi yang tulus balik ke lo berkali-kali lipat, bukan karena karma, tapi karena semesta nyamain frekuensi lo sama energi sumber. Kedelapan, kelola energi sosial lo, audit circle lo. Kalau tiap nongkrong isinya ngeluh, gosip, dan nyinyir, vibrasi lo ketarik turun. Ganti circle dengan orang-orang yang ngomongin ide, visi, dan kedamaian. Lo akan ngerasa kayak upgrade energi. Dan ini bukan sugesti. Psikologi energi udah buktiin. Otak manusia punya neuron cermin yang otomatis nyamain emosi dan frekuensi lingkungan. Kesembilan, doa dan pasrah di frekuensi tinggi. Bedanya doa orang yang cemas dan orang yang yakin itu kerasa banget. Doa orang cemas tuh kayak getar panik, tapi doa orang yakin itu tenang, lembut kayak arus air. Kuncinya, doa bukan buat meyakinkan Allah, tapi buat nyelarasin diri lo sama kehendaknya. Ketika lo doa sambil yakin bahwa Allah nggak mungkin salah waktu, semesta nyesuaiin semua urutan biar rezeki lo datang di timing yang sempurna. Kesepuluh, buat rutinitas energi maintenance. Lo nggak bisa vibrasi tinggi selamanya tanpa ngerawat diri. Jaga pola tidur, makan, olahraga, dan spiritual hygiene. Tubuh yang bersih itu antena yang jernih. Coba seminggu sekali detox digital. Matiin HP, duduk di tempat sunyi, tarik napas panjang,
dengerin suara hati lo. Lo bakal sadar, selama ini semesta udah bisikin banyak hal, tapi lo kebanyakan scroll buat dengerin. Dan terakhir, pahami bahwa semesta itu ciptaan, bukan Tuhan. Jangan nyembah hukum semesta, tapi pahami bahwa hukum semesta adalah cara Allah nyampein kasih sayangnya dalam bentuk sistem energi. Jadi kalau lo selaras sama hukum itu, sebenarnya lo sedang jalan di rel yang Allah buat khusus buat kelimpahan lo. Ketika semua langkah ini lo jalanin, hidup mulai berubah tanpa lo maksa. Lo nggak lagi ngejar, lo menarik. Uang datang bukan karena lo cari, tapi karena lo jadi. Lo nggak lagi takut kekurangan, karena lo tahu sumbernya bukan di luar, tapi di dalam diri lo, dan yang di dalam lo disambung langsung sama Allah yang Maha Kaya. Dan lo bakal sadar, vibrasi rezeki itu bukan cuma tentang dapat uang, tapi tentang hidup dalam kedamaian, keikhlasan, dan keyakinan bahwa semua yang datang adalah bukti bahwa semesta sedang kerja sama buat lo.